Yeay, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ran. Ada Ria, Avelin, dan Nabila. Ya, kalau sebelumnya di series 2 sebelumnya kita sempat sharing ada terkait dengan produk COVID. Sorry, bukan produk COVID ya, lebih tepatnya produk Google yang bisa mensupport untuk ketika kita sedang bergejala COVID atau butuh sesuatu yang related dengan COVID. Kemudian juga ada sebelumnya yaitu terkait dengan pemulihan account. Nah, di edisi kali ini kita mau sharing sesuatu yang sifatnya juga series, yaitu produk-produk apa saja yang bisa teman-teman gunakan terkait dengan produk Google di sini ya pastinya selama menjalankan WFH atau working from hotel. Oh bukan, working from home ya di sini. Nah, pastinya di sini ada beberapa produk nih. Mungkin yang salah satu yang paling familiar sekarang ini adalah Google Meet. Ya, kali ini kita mau bahas nih, fitur-fitur apa aja sih terkait dengan Google Meet yang bisa teman-teman manfaatkan. Pasti dong teman-teman pengen tahu lebih banyak. Yuk ikutin kita sekarang. Oke, mungkin handover ke Ria ya untuk pembahasan lebih lanjutnya. Oke, kita bahas dulu nih apa sih sebetulnya Google Meet. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di meet.google.com nanti akan ketahuan sebenarnya aplikasi apa sih ini. Jadi Google Meet itu adalah salah satu aplikasi panggilan video yang membantu teman-teman untuk tetap terkoneksi secara online gitu. Nah caranya gampang banget sebetulnya. Kita tinggal run new meeting, create meeting untuk nanti, jadi kita bisa membagikan link ini ke teman-teman kita yang mau kita ajak untuk video online. And then ada juga start an instant meeting, ini langsung, jadi dia langsung create roomnya, dan ada juga yang schedule untuk di kalender gitu. Mungkin kita bisa langsung praktek. Kebetulan ini aku udah join di Google Meet. Oke, mungkin fitur-fiturnya bisa dibantu oleh Bila untuk ngejelaskan. Di sini ada Iya. macam Oke, jadi di Google Meet ini bisa menggunakan berbagai macam hal ya, termasuk mengganti background. Ya nggak, Ri? Jadi mungkin Ria bisa buka videonya. Nah, kan ini Ria menggunakan background blur ya. Kalau misal kamu mau upload foto gimana caranya, Ri? Oke, kalau misalkan kita mau ganti background, teman-teman bisa klik tombol 3 ini, and then pilih change background. Di sini udah ada beberapa background yang disediakan oleh Google gitu. Jadi mulai dari animasi, nih jaringanku lumayan agak lemot jadi remaja, ada animasi. Ya ini tapi agak ini ya ganggu fokus gitu kan ya, bergerak-gerak gitu loh. Terus tiba-tiba kayak Evelyn nih kan dia lagi pasang foto kita sebagai background ya itu. Caranya gimana Ri kalau upload kalau dari Oke, caranya ini nih. Kliknya biar kayak F. Klik tombol plus, abis itu silahkan masukkan background yang ingin kalian gunakan. Terus klik upload. Tapi kayaknya nih agak lemot nih, aku coba ulangi ya. Klik plus di sini, and then pilih backgroundnya, klik open, nanti akan terupload. Nanti akan terganti deh gitu. Cuma ini agak loading nih kayaknya internetku. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Nah itu salah satu fitur jadi keren banget. Jadi aku lagi ada di tiba-tiba ada di studio gitu kan. Tiba-tiba ya kan. Nah itu backgroundnya bisa diganti ya kalau kita pakai Google Meet. Terus habis itu fitur lain yang nggak kalah seru tuh sebenarnya kita bisa kolaborasi pakai Jamboard. Jadi kayak misal agak ribet nih jelasin sesuatu kan ke teman kantor atau ke teman, ya mungkin aku akan jelasin ke Ria atau Evelyn tapi agak ribet nih jelasinnya, udah kita gambar aja deh gitu kan. Kita gambar pakai Jamboard ya Ria. Jadi ada button tuh di situ kayak segitiga, kotak, lingkaran itu kalau diklik itu kan ada whiteboarding. Terus ketika kita klik itu kita dikasih pilihan nih mau buat whiteboard baru atau enggak, atau ngambil dari Google Drive. Nah, tadi sebelumnya udah ada nih Jamboard files, jadi kita sebelumnya udah bikin. Nah, nanti Ria akan bikin Jamboard yang baru aja kayaknya. Start a new Jamboard ya. Nah, ini nanti kalau diklik, nah kita akan ada pilihan nih, kita mau share kemana. Nah, kita mungkin langsung aja send.
terus akan muncul Jamboard yang baru. Nah, kita bisa langsung collab nih di sini. Kayak mau jelasin apa, flow atau mau ngegambar ganti-ganti gitu. Mungkin Oke. atau Nabila bisa online juga, jadi biar ketahuan kolaborasi. Oh, ya, mungkin dari Evelyn ya, karena dia aku agak lama nih. Oh, wait. Oke, aku coba ya. Oke, ini aku gambar kali ya. Aku mau nulis sesuatu. Suka di situ ya, Ri. Oke, kelihatan di sini. Ya kira-kira kayak gitu sih. Kita mau bikin konsep video baru nih, contoh. Konsep video baru podcast episode 6. Terus kita mau bahas apa? Misal opening, main, closing. Ntar dari sini kita mau misal kita mau brainstorm, kita mau topik apa sih? Oh, keamanan akun, ya kan? Keamanan akun tuh aku bikin keamanan akun di situ. Nah, ntar kita bisa brainstorm bareng-bareng, kita mau bikin topik apa sih gitu kan? Gitu. Kan nih buat kolaborasi board, kan namanya Jamboard ya. Jadi dari Google Meet ini sebenarnya ada fitur yang lain lagi nih, kayak misal contohnya translation ya, kalau nggak salah ada juga, itu mungkin Ria bisa diklik. Nah, Evelyn mungkin bisa open mic untuk mencoba. Hi everyone. Hope you are doing well. That's all. Jadi sebenarnya di Google Meet ini juga ada fitur lain yang bisa bantu kita ketika kita ikut sebuah seminar atau webinar ya, yaitu ada fitur translation. Tadi kalau kita mau lihat bisa diganti dengan bahasa-bahasa lain. Tapi ini mungkin akan teman-teman sendiri yang mencoba di rumah ya, karena kita akan coba kasih contoh yang pakai bahasa Inggris doang. Oke, mungkin lanjut ke fitur selanjutnya. Ada apa lagi ya? Share screen. Jadi kita bisa ada beberapa opsi nih, mau share screen ke semua tampilan yang ada di screen kita, ataukah mau ke aplikasi-aplikasi tertentu, atau mau ke tab-tab tertentu di Google Chrome yang sekarang kita pakai. Ini karena Ria contohnya pakai Google Chrome ya. Gitu. Nanti tinggal klik share aja. Ya, begitu. Udah mungkin kayaknya itu aja deh. Atau ada tambahan lain nggak dari F dan Ria? Oh, gue ada tambahan sih mau nambahin sedikit aja. Ini kan karena kita pakai versi Google yang tidak berbayar ya. Karena kalau di versi Google yang berbayar itu, kalau teman-teman klik di bagian pojok kanan bawah yang ada segitiga, kotak sama lingkaran, itu sebenarnya fiturnya bukan cuma whiteboarding doang, tapi ada juga fitur untuk question and answer. Pastinya itu akan berbeda dengan chat. Kemudian ada juga untuk polls. Ya, polls juga ada di situ. Kemudian kalau yang teman-teman pakai fitur berbayar tuh bisa merecord selama meeting ini berlangsung. Wow, that's good ya. Ini sayangnya karena aku pakai yang versi free, jadi emang nggak bisa di-record dan fiturnya memang berbatas. Plus kemarin ada info ya, kalau misalkan udah mulai yang free itu udah mulai ada limitasi, tapi kebetulan di Indonesia belum dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalkan yang join udah 3 orang, itu dihitung 1 jam berikutnya off gitu. Jadi limitnya 1 jam. Itu tapi belum ya buat di Indonesia, itu masih ada di negara lain ya yang sedang berjalan. Yes. Oke. Ada tambahan kah, Bill? Enggak kayaknya. Oh ya ada lagi tadi. Jadi kalau dari Google Drive gitu, sekarang udah bisa tuh kayak kok Google Drive sih, Google Docs atau Google Sheet gitu. Ketika kita buka itu kita bisa langsung ada button share gitu loh di pojok atas. Kalau misalkan ada ini kali ya, kalau ada yang tadi yang berbayar, bisa lu tunjukin juga. Kebetulan lagi nggak ada yang bayar sih, karena kita pakai
kompetitornya Google. Microsoft. Ini ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya langsung share screen, ini tuh ada button tambahan di sini. Oh, Dan nanti kalau misalnya cuma ya. set schedule, itu tinggal diklik doang sebenarnya. Oh ini karena lagi upload video sini. Jadi loading. Tapi Oh, sebenarnya bisa langsung. Oh nih dia langsung. Hmm, Terus tap to meeting. yes. Dan ini nanti akan langsung muncul ke ini. Gitu. Mana F? Gitu. Mungkin Ria atau Nabila bisa juga kali ya. Biar kelihatan begitu bedanya. Tuh. Ini langsung masuk ke Google Meet kita. Nih, kelihatan ya? Tuh. Yes, kelihatan. Bahwa yang lagi sharing adalah saya. Mantap. Oke. mantap. Jadi kayaknya itu aja yang bisa kita share ya tentang Google Meet Mhm. yang bisa berguna untuk dikala masa pandemi bekerja di rumah. Jadi bisa dilanjutkan oleh Ria. Apa nih ya? Aku nggak ada tambahan sih sebenarnya. Summary-nya, jadi Google Meet ini adalah hanya salah satu tools untuk video call secara conference maupun teman-teman mau ketemu meet up atau agenda apapun, ini hanya salah satu toolsnya yang bisa digunakan. Dan ini adalah produk Google gitu secara free. Ada maupun berbayar juga ada, fitur-fiturnya ada yang gratis pun ada juga yang enggak gratis gitu. Silakan dimanfaatkan selama working from home. Semoga cukup bermanfaat ya sharing kita hari ini. Dan kita akan ada produk yang lain yang akan kita bahas terkait dengan WFH Tools Check. Betul sekali. Ya, sebenarnya nanti masih ada lagi selain ini. Mungkin kita akan bahas yang paling sering dipakai itu Google ini ya, Google Calendar ya, selain Yes. Google Meet gitu. Apalagi kan kalau kita ngelihat ya teman kita, wih masih ada kolom putih nih yang bisa diajakin meeting. Yuk ajakin meeting gitu. Nah ini sebenarnya ada trik-triknya juga sih. Kemudian juga bagaimana mensinkronisasi Google kalender kita dengan Google Meet dan sebagainya gitu. Ya nanti bisa kita bahas di sesi yang selanjutnya. So mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada feedback atau ada pertanyaan terkait dengan produk Google lainnya, jangan sungkan untuk tinggalin komen teman-teman di bawah di kolom chat kita atau bisa juga melalui apa yang menarik ya di ini kali ya di komunitas bantuan Google ya karena kita juga berkontribusi di sana dan akhir kata seperti biasa Ibu pantun kita akan mulai berpantun kali ini. Oke. Lagi bosan mampir ke gang sempit. Semoga Asik. semua hal tanpa sekat. Yuk konkol pakai Google Meet biar yang jauh tetap jadi dekat. Oh, sarangnya. Thank you semua. Bye. Terima kasih.